gitu yang mungkin punya masalah tulang gitu. Jadi ya bagus banget bagi gua sih. Jadi Ibu Ida Dayak bukan dukun ya? Ya bukan, nah itu banyak berita-berita di luar sana hoax dan fitnah yang entah siapa yang buat ya, yang bernarasinya gini, pesulap merah mengatakan Ida Dayak hanyalah seorang dukun, pesulap merah tidak percaya dengan Ida Dayak. Sejak kapan gue ngomong kayak gitu? Cari satu bukti deh. Kalau emang ada, cari satu bukti. Gue ngomong kayak gitu nggak ada. Itu nggak jelas. Gue juga kaget kemarin. Gue lagi naik mobil tiba-tiba wartawan kok pada ngehubungin gue semua. Ini kenapa nih? Gue nggak ngebahas apa-apaan. Terus yang gue anehnya adalah ketika gue tanya, ini yang mau diwawancarain apa? Tentang Ibu Ida Dayak, Mas, yang Mas Marcel bongkar. Sejak kapan gue bongkar Ida Dayak? Sumpah aneh banget. Akhirnya pas dikasih link beritanya, itu cuma berita video gue digabungin sama foto Ibu Ida Dayak, terus foto Tambahin ibu. kata-kata tuh. Iya, digabung-gabungin gitu doang, ditambahin kata-kata. Pesulap merah mengatakan AIWO. Kagak pernah gue ngomong kayak gitu padahal. Aneh banget. Berarti itu hoax. Iya, hoax. Itu fitnah beneran, fix. Karena apa ya bang? Sukunya? apa? Kalau yang Budaya. kalau yang itu yang baru-baru ini nih, pas akhirnya gue klarifikasi, gue bahas tentang tukang hoax dan fitnah ini, gue klarifikasi di channel YouTube gue. Ada lagi yang motong, seolah-olah gue nantangin orang Kalimantan dan Dayak. Padahal itu kalau di fullin ya sampai menit 25:08, gue nyampe inget loh. Di mana? Di YouTube? Di YouTube gue, di video yang terbaru yang bahas tentang fitnahan antara saya dan Ida Dayak, itu menjelaskan saya dan Ida Dayak tidak ada masalah. Nah, itu di menit 25:08 gue menjelaskan, ya udah arahkanlah dukun mana yang gue harus samperin. Ini malah pada nyebutnya, wah nantangin suku Dayak nih, nantangin suku Kalimantan nih. Ini berarti Panglima Jilha atau Jila gitu. Panglima Jila harus turun tangan, Panglima Burung harus turun tangan. Panglima Jila sama Panglima Burung itu bukan dukun. Ini orang-orang sembarangan nih, parah ya. Harus digaris bawahin Enggak, teman-teman ya. iya itu parah banget sumpah. Digaris bawahin. Menyamakan Panglima Jila sama dukun tuh itu pencemaran nama baik loh. Jauh beda. Kan Ceritanya ngambang kemana-mana. iya ngambang kemana-mana. Iya. Padahal yang gue tantangin dukun. Kalau dukun bukan dari Kalimantan doang, dukun Bali, dukun Jakarta, dukun Banten. Pembuktian sini kalau berani lah. Namanya dukun ya? Iyalah, yang so tahu tentang hal goib ya. Yang ngejual-jual hal goib ke masyarakat umum gitu. Berarti tentang dukun memakai baju Dayak. Nah, itu yang gue pengen selamatkan. Karena banyak teman-teman gue, saudara-saudara gue yang orang Dayak, ini merasa tercemar nih nama baiknya. Karena banyak dukun-dukun yang berkedok seolah-olah orang Dayak. Padahal nggak ada keturunan Dayak sama sekali. Tapi jual-jual jimat, tapi jual-jual kekebalan, jual-jual ilmu, seolah-olah ini ilmu tenaga dalam, padahal tenaga orang dalam. Ini kan iya mencemarkan nama baik ini kan, mencemarkan nama baik Dayak dan Kalimantan itu sendiri. Makanya gue berusaha membedakan antara adat dan budaya, jangan sampai disalahgunakan sama dukun gitu. Cuman kan tadi kayak kita live, abang live kan banyak bilang abang nantangin Dayak, abang nantangin. Iya, itu orang-orang yang nggak nonton videonya full. Itu kan nonton dari video gue di cut, ditambahin narasi. Pesulap merah menantang suku Dayak dan Kalimantan. Nggak didengerin tuh jadinya. Videonya apaan, bahas apaan. Tapi tadi ada di komen abang live, mentang-mentang Dayak udah bertindak, lu takut ya Sel? Dayak udah bertindak apaan? Nggak ada. Karena udah ngehina sukunya. Nggak ada. Tunjukin aja kalau ada hinaan gue. Berarti kalau ada buktinya ya. Buktinya iya, bukti gue menghina orang Dayak atau Kalimantan, tunjukin di depan gue sini. Kalau nggak bisa nunjukin ya, atau udah terbukti fitnah, set, ya udah, gue masukin TV ke dalam perut. Ya, Bang Marcel ini kalau misalkan ada yang ngebawa budaya tapi berkedok dukun. Iya, bukan hanya Kalimantan aja, iya. Bukan hanya Kalimantan. Jadi Yang menyalahgunakan debus, yang menyalahgunakan rawa rontek. Jadi maksud untuk Bang penjualan Marcel jimat. untuk meluruskan kalau misalkan ada bawa budaya tapi dia berkedok dukun. Iya. Nggak budaya aja, kalau bawa agama berkedok Iya, dukun, iya. itu pun tolong buktikan. Nah iya betul, ini kan mencemarkan adat, budaya, agama nih. Itu yang gua nggak suka. Makanya kalau ada yang bilang apa panik, lu yang panik kan, yang fitnahannya kebongkar kan? Hah? Mau fitnah apa lagi? Gue bongkarin kan? Panik ya, nggak bisa ngebongkar fitnah lagi. Panik gue bersuara.
Nah jadi kesimpulannya maksudnya Bang Marcel itu dia bukan menantang suku atau budayanya, dia menantang yang berkedok dukun. Iya. Yang menamakan, nah misalkan nih ada yang bilang Ida Dayak dia bisa kayak seperti pernah Bang Marcel bikin konten yang minyak keluar darah gitu ya. Iya. Nah itu kan sebenarnya kan cuma pembohongan aja sebenarnya. Iya, itu pembohongan. Dan semoga Bu Ida Dayak udah nggak mempraktekkan itu lagi di sekarang. Karena setahu gue juga Ibu Ida Dayak praktekinnya sekarang ke ahli patah tulang. Iya benar. Lebih ke ahli patah tulang. Wajar ya Bang ya? Wajar. Seperti siapa Haji Naim. Haji Naim. Haji Naim, standar itu. Nah kalau itu wajar-wajar aja. Tapi Ya, kalau misalkan ada yang berkedok manipulasi Kesaktian, baru gue bongkar. yang mau diluruskan oleh Bang Marcel. Iya betul. Tapi ya gitu, gue juga bingung lah. Pokoknya kalau ada yang masih percaya fitnah-fitnahan, tunjukin satu bukti dong gitu. Oke. Dan kalau yang di-cut video gue tuh tonton dong full 2508 tuh catet Di YouTube. di YouTube gue ya. Bang Marcel. 2508. Iya. Saya lihat pun ada di TikTok, ada di IG juga. Iya ada. Itu beneran karena saking gregetannya loh. Gue nggak komentarin tuh di komentar. Bang Marcel agak ngos-ngosan ngomongnya. Iya. Saya lihat. Saking gregetannya bener. Bukan panik, gue nantangin orang-orang yang fitnah loh. Yang fitnah ini yang pada panik nih. Iya, sejak kapan gue panik? Orang Dayak yang katanya di Jakarta sekarang, Eda Stephen Lalung, itu kan ngajakin ketemuan. Gue DM loh, gue pengen ketemuan. Karena gue pengen saking taunya nih filosofi di balik pakaian-pakaian Dayak dan Kalimantan tuh apa. Gak ada pakaian itu yang banyak dijadikan dukun ya Bang. Itu soalnya yang banyak yang dijadikan perdukunan. Kan salah gunakan. Iya, makanya gue pengen ketemu gitu, tapi belum balas sampai sekarang. Semoga ada orang Dayak lain atau orang Kalimantan lain yang bersedia untuk ngobrol perihal adat dan budaya Dayak ini nih. Sama Ibu Dayak kalau ada. Kalau ada Ibu Dayak boleh banget. Link buat mengetemuin Bang Marcel sama Ibu Dayak. Iya, siapa betul. yang ada yang nonton nanti nih. Iya, boleh buat disambungin ya. Iya. Nah, berarti gitu aja sih penjelasan dari Bang Marcel. Nah, jadi buat teman-teman Sebenarnya nggak perlu penjelasan juga sih, itu bukan penjelasan, pembuktian. Pembuktian. Ya? Jadi gantian, yang fitnah ini sekarang kalau punya argumen tentang gua, buktiin dong. Oke. Gitu. Thank you Bang Marcel. Yuk, sama-sama. Sore untuk kita semua. Jadi buat yang nyari-nyari mana Marcel, dia udah datang di kantor Dewan Adat Dayak DKI Jakarta di Majelis Adat Dayak Nasional Jalan Kembar. Nah, untuk kelanjutannya video yang kemarin kita akan klarifikasi bersama Pak Lawadi, Sekretaris Dewan Adat Dayak DKI Jakarta. Pak Lawadi gimana? Tadi dulu Anes. Nah, jadi di sini hasil keputusannya sudah jelas. Saya bacakan ya. Boleh. Marcel Radifal Kuswarmea mengakui telah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat adat Dayak, pada khususnya atas informasi di medsos YouTube dan TikTok tanggal 9 April 2023. Meminta maaf, bersedia untuk diselesaikan secara sanksi adat dari masyarakat adat Dayak Dewan Adat Dayak DKI Jakarta. Kedua, proses penyelesaian sanksi adat akan diadakan pada tanggal 6 Mei 2023 di Rumah Adat Betang di Anjungan Provinsi Kalimantan Barat, Taman Mini Indonesia. 3. Ada rincian sanksi adat kepada Saudara Marcel Radifal yang dikenakan adalah sorok sambak Kak Binuat Kalino Dayak, permohonan maaf kepada manusia di bumi atau masyarakat adat Dayak. Nah, jadi poin-poinnya adalah jadi ada poin-poin persyaratan ritual adat tersebut di sini sudah tercantum. Nah, di sini sudah tertandatangani oleh Pak Yopinus Delim, Tim Manggung Adat Dayak Kanayan, DKI Jakarta. Terus ada Saudara Marcel Radifal di sini, ada Ketua DAD Komum DAD DKI Jakarta Pak Kamanan Kiting SEMM, dan Sekretaris Umum DAD DKI Jakarta Lawadi Nusa SPD. Jadi buat masyarakat udah diklarifikasi nih guys, jadi nggak bisa dibentur-benturkan lagi. Jangan dibentur-benturkan lagi. Untuk masyarakat adat yang ada di tanah Kalimantan dan dimanapun berada, kalau mau informasi lebih jelas silahkan ditanyakan kepada Dewan Adat Dayak DKI Jakarta. Karena sekarang sudah ditangani oleh Dewan Adat Dayak DKI Jakarta dan sudah diselesaikan secara damai. Tapi dengan adanya itu bukan berarti gue berhenti
membongkar rahasia perdukunan. Ya. Gua akan tetap membongkar rahasia perdukunan yang berkedok Dayak atau berkedok Kalimantan, agar Kalimantan dan Dayak tidak tercemar nama baiknya. Betul. Dan semoga kedepannya masyarakat ketika pakai pakaian adat Dayak ya, masyarakat Dayak nggak ditakuti, nggak dianggap serem. Masyarakat Dayaknya, Iya. waktu gerobak ajak orang Dayak. Iya. Jadi adik-adik bersedia siap untuk membuka kedok-kedok orang yang tadi menemukan kisru dan palsu, dugaan palsu tadi ya. Dugaan palsu ya, yang ada di jalan-jalan itu kan. Jalan-jalan, ya. Ya, yang biasa jual jimat atau jual bahkan jual guna-guna tuh. Guna-guna, jual kebal-kebalan. Jual kebal-kebalan juga. Ngaku-ngaku panglima. Ngaku-ngaku panglima. Padahal kita itu sebenarnya panglima itu sudah tuntas 1894. Ya. Iya, tapi sekarang ada beberapa tokoh-tokoh yang tidak gampang untuk mencapai itu, tidak akan kasih nama. Ya, seperti itu ya. Ya, Terima kasih sudah hadir. Ya. Nah, gimana Mas? Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan untuk semuanya ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua tetap menjaga NKRI Iya. dan tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini terakhir, Ya. alhamdulillah. Dulu ketika difitnah menghina pencaksilat, jadi banyak kawan-kawan pencaksilat. Sekarang difitnah menantang suku Dayak dan Kalimantan, jadi banyak saudara Dayak dan Kalimantan. Dayak. Luar biasa. Jadi memang ketika kita baik, hasilnya akan baik. Pasti tetap baik. Setuju. Iya, betul. Dan ketika buruk, hasilnya akan buruk. Tergantung niat hati. Tergantung niat hati, betul. Apalagi kalau dalam bahasa ini, bahasa Dayaknya kan apa bahasanya? Makanya Makanya tiga baik. bukan, kalau kita berbuat baik, hasilnya akan baik. Boleh yang tiga dulu, pasti dulu yang tiga menurut jadi mungkin masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Utara mungkin paham. Tapi saya ambil hikmah sih dari yang dialami oleh Mas El, bahwa kalau orang pintar menanggapi dengan bijak, maka akan ada hasil positif, baik teman, baik persahabatan, keluarga dan lain-lain. Oke? Siap. Teman-teman, tetap semangat menjaga budaya. Jaga budaya. Tetap semangat. Adil kata Lino, Bacura Bingka Saruga, Sehat Jubata. Harus.